Kata Nabi, arbaun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis hewan yang kagak sah untuk kurban. Al-aura al-bayyinu awaruha. Yang picek, yang nyata tuh piceknya. Enggak jadi. Wal maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit, jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin arajuha. Yang pincang sangat. Wal ajfa, yang peang, kurus kerempeng. Kedua, hewannya kudu sehat. Tuh, sehat. Sesudah balik kudu sehat. Tidak ada cacat yang dapat mengurangi dagingnya. Kudu sehat. Apa itu sehat? Jangan budukan. Jangan. Ini merusak pada daging. Begitu. Dikit, mau dikit jangan. Periksa. Begitu. 2, jangan pincang. Pincang. Jalannya aja udah susah. Ya yang kayak begini mau dinaikin di akhirat yang 3000 tahun. Dia aja jalan kagak bisa, mau gendong kita. Oh gitu. Gendong kita. Kita waktu beli mah sehat. Kambing tuh. Waktu beli sehat. Ditaruh tuh di halaman masjid. Dia berantem sama temannya. Berantem. Begitu. Rebutan masang bendera partainya. Berantem. Kakinya airnya pincang. Waktu beli mah sehat. Sebelum dipotong enggak sah. Ini siapa yang harus tanggung jawab? Kan begitu konsekuensi hukum. Benar enggak? Nah, timbul pertanyaan waktu nitip tuh. Nitip ama masjid tuh ngasih upah perawatan kagak. Begitu kan? Lah kagak lah ya. Kalau kagak mah ya dia kagak ada yang jagain. Waduh, bagaimana ini? Ya salah kita. Begitu. Ini harus benar begitu. Wala ajfa'a, jangan juga kambingnya kurus kerempeng. Kurus banget kambingnya. Gitu. Udah cukup umur sih, tapi kurus banget, dagingnya juga gak ada. Ya Allah, ketemu Roma itu buat seruling dia. Kalau kayak begitu. Kurus. Kalau kurus kerempeng, orang diantara yang mau diambil manfaat dagingnya, begitu, dagingnya. Jadi emang gagah korban, gagah. Begitu. Wala majnunatan, dan tidak stres. Emang ada binatang stres? Boleh tanya. Ada yang gila ya? Ada. Karena kalau udah stres merusak semuanya. Ibu-ibu apa? Stres udah. Semuanya jadi kagak beres. Tindakannya stres. Ada seorang istri dibagi duit sama lakinya 20.000. Ini bukan ibu-ibu ini, diam dulu. Jangan diprotes. 20.000. Dia bilang, ya Allah bang, hari gini 20.000. Dapat apa? Kecil kayak begini. Lo memang jadi laki geblek bang. Agak ngerti ngehargai bini.
20.000 kecil kayak beginilah daripada ngurusin lo, mendingan gua ngaji di Kuba gitu. Ngaji di masjid, pegel lihat muka lo nih gitu. Coba kurang ajar enggak? Itu dia pergi ke majelis gitu, ketemu temannya, dia bilang sama temannya, "Pok, ada recehan enggak?" Begitu. Emang apa? Gua mau amal. Mau amal di mana? Lah di pengajian. Emang berapa duit lu? 20.000. Masuknya aja semua. Dah gede amat. Barusan bilang kecil amat. Sekarang bilang gede amat. Orang stres tuh begitu. Enggak nyampe sehari. Enggak, tadi bilang kecil amat. 20.000 dapet apa? Dia mau ke majelis pakai ditukar. Ya Allah, dasar orang stres. Tuh begitu. Lain dengan istri yang soleha kayak ibu-ibu nih, cakep. Begitu. Tapi saya curiga sama nyengir-nyengirnya ini. Jangan lakinya ini nih. Begitu. Orang soleha tuh enggak begitu. Dibagi sama lakinya duit lu. 20.000. Ma, ini hasil Gojek hari ini. 20.000. Dia kasih. Dia bilang, "Alhamdulillah mah kalau bisa masak hari ini daging sapi." Tenang, bukan ibu ini, bukan ibu ini. Itu istri yang soleh jawabnya istri yang soleh siap, sami'na wa ata'na, cakep. Lah maka pas maghrib itu kata lakinya itu, udah matang, udah ditutup saji. Dilihat di mangkok. Kok bening, ini daging sapi yang udah praktis, namanya Royco, rasa daging sapi. Jadi nggak marah. Royco, rasa daging 20.000. Pengen daging. Kan begitu, tapi nggak marah begitu, nggak. Siap aja. Soleha. Begitu. Nggak protes, enggak. Nggak protes, enggak. Kenapa? Kenapa? 3 saset 2.000 kata bunda kita. Tuh kan masih lebih ya? Oh iya masih lebih. Tuh orang cerdas. Tuh begitu tuh. Iya cerdas. Begitu. Anak kita jadi pondok begitu kita tanya. Nah makan apa? Alhamdulillah ya sate. Girang kita. Sampai besok makan apa nak? Sate. Sate apa? Sayur tempe. Cakep. Ya, cakep. Jadi aja. Oh iya bagus. Rada keren nyebutnya. Begitu. Jadi kan girang ya kan. Jadi itu juga protein. Sate kayak begitu. Protein nabati namanya. Begitu. Wala amya, dan tidak pice, tidak buta. Tadinya sehat waktu beli, tuh bocah nonton dijepret matanya. Ini kendala. Maka nanti bakal diatur nih. Jangan kagak diupahin kalau motong tuh. Itu motong, ya Allah. Waktu diminta, jangan pakai diminta. Ini sampai diminta aja marah. Bang, biar ada upah motongnya. Astagfirullahaladzim. Gue udah kasih kambing, lu masih minta duit aja. Emang rese lu pengurus ini mah, rese lu. Ini kagak ngerti, kagak. Ini kagak ngerti. Kalau kita pengen ibadah, nggak usah pakai diminta. Bang, berapa upah motongnya? Sekian, tuh upah motong doang, apa udah sama plastik? Belum plastik, buat bungkusin. Tuh udah sama perawatan belum? Begitu. Kenapa? Gak ada yang mau masuk surga kita. Kalau nggak kasih upah motong, repot. Begitu, akhirnya palanya jadi upah sama kulitnya. Jadi upah. Berarti kalau jadi upah bukan kurban, upah. Nanti di akhirat dia naik kambing kagak ada palanya.
nyemplung. Lah, kita yang masuk surga. Nih bang, upahnya dah kulit, pala, apalagi dah tuh hadiah, udah abang buat abang yang ngurusin. Begitulah, tinggal dijual sama dia tuh kulit, kan begitu. Begitu, kan nggak boleh dijual sama yang ngorban. Maknanya kalau ngorban kudu diupain. Nanti dia di depan ketemu, ini masih syarat. Kudu jangan picek. Wala maridotan, jangan sakit yang merusak daging. Jangan sampai kayak begitu. Termasuk jangan sampai buntung kupingnya hilang separoh. Emang waktu itu anaknya pengen makan sop kambing, cuman punya atu-atunya, akhirnya kupingnya aja dipotong dikit. Yang penting ada sari-sarinya. Nggak bisa. Kudu utuh sempurna, nggak boleh nggak sempurna. Ya Allah, mau ngelamar jadi polisi aja rada repot ya, gitu tadi ya. Begitu, ini nih kesama, ini kendaraan kita yang gagah. Lidahnya jangan sampai buntung, kan ngomongnya cadel dia. Begitu, susah. Nggak boleh nggak sah. Teteknya tuh, susunya nggak boleh putus dia. Kalaulah dia perempuan tentu kan boleh, perempuan laki buat korban boleh. Termasuk pangkal pahanya kecuali atu, yaitu biji. Kebiri namanya. Kambing kebiri sah untuk kurban. Sah. Kenapa? Karena hilangnya biji itu akan tertutup oleh gemuknya badan. Kalau kambing itu dikebiri, itu yang di otaknya rumput doang. Kalau kambing itu dikebiri, yang di otak makan aja rumput mulu. Begitu, sehari ini lewat enggak ngaruh. Ayu ting ting lewat kagak nengok. Pokoknya rumput aja. Itu kayak begitu. Makanya gemuk, otaknya makan. Yang kebiri nggak apa-apa. Kan kurang tuh dari unsurnya dia, bijinya. Nggak apa-apa. Kalau kebiri, nggak apa-apa. Kayak begitu. Sah. Di samping itu, syaratnya jangan sampai giginya habis. Begitu. Ini namanya udah metik. Namanya apa? Iya, gitu. Udah namanya disebut kambing nini. Namanya kambing, iya nenek, kakek, iya nggak mau dia nenek, nggak mau. Pengennya kakek, ya gimana Pak? Iya dah, kami giginya rontok semua, nggak jadi. Kupak itu nggak rontok semua, nggak. Ciri balik doang. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, berbicara tentang syarat poin 2. Kudu sehat dengan uraian, tidak pincang, tidak pice, tidak stres, tidak sakit yang merusak daging, termasuk giginya tidak rontok semua dan seterusnya. Tadi kata Nabi, arbaun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis hewan yang kagak sah untuk kurban. Al-aura al-bayyinu awaruha. Yang pice, yang nyata tuh picenya, enggak jadi. Wal maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit
jelas sakitnya. Wal arja al bayyin arajuha, yang pincang sangat. Kalau pincang-pincang dikit nggak apa-apa itu. Pincang-pincang dikit. Oh, dia mungkin habis injak beling. Tapi pincang yang panjang kayaknya stroke ini. Jalannya udah susah ini, udah miring-miring ini. Begitu. Jadi kambing aja yang stroke nggak bisa, nggak dapat. Nggak bisa. Sampai Nabi kata wal ajfa, yang peang kurus kerempeng. Begitu. Kurus kerempeng. Nggak bisa. Itu Nabi yang menyampaikan. Singkatnya, kalau pengen sahur untuk kurban, 1 cukup umur, 2 sehat.